Mufti Batavia Utsman bin Yahya sudah ditegur oleh Syekh Nawawi Banten dan Syekh Junaid Batawi. Ini ada. Ketika dapat teguran dari Syekh Nawawi melalui kiriman surat dari Mekah oleh Syekh Nawawi dan Syekh Junaid Batawi, ketar-ketir Mufti Batavia, nervous dia. Makanya dia akhirnya sembunyi-sembunyi mengirim surat ini di tahun 1886 kepada pemerintahan Belanda melalui Senok. Saya bacakan. Nah, itu kronologi singkatnya seperti itu. Jadi si Mufti ini yang dibela-bela sampai sekarang sama muhibinnya tuh, disanjung-sanjung, dia sangat loyal. Nih saya bacakan. Betawi 30 Agustus 1886. Alhamdulillahi wahdah, mukadimahnya tuh ya. Ini ditulis pada tanggal 30 Agustus tahun 1886. Ini sebelum terjadi geger Cilegon. Karena geger Cilegon 1888. Amma ba'du, fasadara hadzal kitabu min baladi Betawi, fal mujibu lidzalika anna ashabil kiram al hawaij fatadris akhbaroni bi annakum ittala'tum wa nadartum tashihas sadiri min Syekh Nawawi Bantan wa Syekh Junaid Batawi al muqimaini fi Makkah ala risalatil musammatin nasihatil aniqah. Thumma inni ajabatu al-an irsala hadir risalah aidan al-musamma al-wathiqah al-wafiyah a'raduha ilaikum litangzuruha fal maqsudu min tasnifiha wa kadzalika allati qablaha huwa i'lam wa i'lan. Nah, kata si Mufti, si Utsman, kata Utsman sekarang, si Utsman sekarang semakin kelihatan dalam surat ini. Si Utsman ngomong gini, surat ini saya tunjukkan kepada pemerintahan Belanda. Ini adalah karena banyak hal yang sangat urgen, kata dia, banyak hal yang sangat urgen. Setelah ada dua ulama yang berada di Mekah yang bernama Syekh Nawawi Banten dengan Syekh Junaid yang mengkritik dari kitabnya Utsman bin Yahya, dari fatwanya yang mengatakan gurur, itu langsung ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Iya, di dalam kitab Al-Aniqah. Nah terus kata dia, summa inni ajabatu al-an irsalah hadir risalah aidon. Nah saya ini sengaja membuat surat ini, saya berikan kepada pemerintahan Belanda melalui Senok ya. Fal maksud min tasnifiha wa kadzalika allati qablahu wa i'lan wa i'lan bi anna tariqatal lati fashat fi hadzal zamani wa 'allamahal masyayikhu lil juhali fahiya laisa 'ala shawab. Maka pantas ini nanti rentetannya dengan Habib Lutfi. Dia memberitahukan begini kepada pemerintah Belanda, dia tersembunyi-sembunyi karena dia takut, nervous sebenarnya ditegur sama Syekh Nawawi sama Syekh Junaid. Saya ingin memberitahukan kepada pemerintah Belanda, artinya biar gak segan-segan untuk melawan ulama-ulama. Kata Mufti Batavia, sesungguhnya thariqah yang menyebar di Indonesia ini melalui guru-guru yang diajarkan kepada orang-orang yang bodoh, fahiya laisa ala shawab. Itu sesat, tidak benar. Loh kan? Sementara yang mempelopori untuk geger Cilegon, perlawanan melawan pemerintahan Belanda itu dari Syekh Abdul Karim yang ada di situ sanadnya, Syekh Abdul Karim Banten, karena dia sebagai khalifah pertama dari Ahmad Khatib. Makanya banyak ulama-ulama thariqah kita yang dibunuh. Terus kemudian bal rubama ya'ulu amruha ila mafasidi diniyatin wa dunniyatin bisababi faqdani syurutiha. Kata Mufti Batavia, kenapa thariqah yang menyebar di Indonesia ini tidak ada benarnya, artinya sesat? Dia menyampaikan bahkan thariqah yang dibawa oleh ulama-ulama, guru-guru thariqah yang ada di Nusantara, karena waktu itu dipimpin oleh Abdul Karim, itu sangat berpotensi merusak agama dan dunia menurut Mufti Batavia. Itu disampaikan kepada pemerintah Belanda. Nah dengerin siapa tuh yang masih membela dah. Bahkan hebatnya lagi, ma'anni talataftu fi hadhihi risalati fi akhirha li haitsu lam adhkur ahadan bi aini li ajli salamati minal fitnati min masyayikhit thariqati. Dan Utsman bin Yahya ini membuat surat ini kepada pemerintah Belanda, dia sembunyi-sembunyi, satu pun gak ada yang tahu, kata dia. Tujuannya agar selamat dari fitnahnya syekh-syekh thariqah yang ada di Banten. Artinya Gus, mereka sudah musuhi juga ke ulama thariqah.
Nah dengerin tuh siapa tuh yang masih bela ya. Tujuannya itu katanya biar selamat dari fitnah dari guru-guru torikoh. Nah, fa antum idza ra'aitum hadhihi risalata fatabayyana lakum anna fiha irsyadun nas ilal haq wa ila adami du'awil farighah wa li ajli salamati minal mafasidi fal matlubu min janabikum an tusahhihu 'alaiha wa an tadhkuru ma fiha min irsyadin nas likai salimu minal mafasidi wa an tadhkuru ismi inda arbabid daulati Walanda fi Eropa wa fi Betawi li haitsu anna katsiran minal masyayikh tariqati wa ghairihim minal hasidin katanya. Nah, terus kemudian dalam suratnya itu Mufti Batavia menyampaikan kepada pemerintah Belanda, maka lihatlah ketika kalian pemerintah Belanda membaca surat ini adalah suatu penjelasan untuk Anda semua, gitu kan? Bahkan dia mengatakan wali ajli salamati minal mafasid, supaya pemerintah Belanda ini tetap kokoh, tidak hancur. Oh membela, makanya dikatakan loyal Pak, loyal, sangat loyal dia, pro. Maka fal matlub min janabikum antusayhu antadguru. Nah, yang dia inginkan oleh si Mufti Batavia dalam surat ini memberikan doktrin juga kepada pemerintah Belanda supaya jangan segan-segan untuk melawan pemberontak, karena dikatakan pemberontak ulama-ulama kita sama petani itu. Bahkan yang lucunya lagi begini, wa antadkuru ismi inda arbabid daulah Walanda fi Eropa, karena dia mufti kan begitu. Dan setiap negara yang dikuasai, yang dijajah oleh Belanda, mau di Betawi Indonesia ataupun di Eropa, sampaikan bahwa fatwa ini dariku, suruh mencatat namaku, kata Mufti Batavia. Pokoknya yang di bawah jajahan Belanda, mau di Eropa di mana, itu harus disampaikan karena dia berkuasa sebagai mufti. Tujuannya apa? Kata dia kan, likai salimu minal mafasidi wa tadhkuru ismi inda albabid daulati Walanda fi Eropa fi Betawi li haitsu anna katsiran minal masyayikh tariqati wa ghairihim minal hasidin. Dia menyampaikan karena ulama-ulama torikoh yang mempelopori untuk melawan pemerintah yang sah, kata mufti, itu orang-orang hasud, orang iri dengki. Dia menyatakan, meminta kepada pemerintah Belanda ini suruh disebarkan kepada setiap pemerintah Belanda yang menjajah di beberapa negara, dan itu catatannya harus memakai catatan Utsman bin Yahya. Itu catatannya Gus. Nah dia ini kenapa nulis begini, yuriduna as-si'ayah ila halaki, katanya gitu. Karena kalau tidak dilawan, kata si mufti ini, kalau nggak dilawan, mereka ulama-ulama toriko itu katanya sangat ingin memusnahkan saya di Nusantara, gitu kan? Asli dia udah nervous, takut Pak, udah ketakutan, minta perlindungan sama Belanda. Kita buktikan nih bahwa dia meminta perlindungan ke Belanda begini kalimatnya di 3 baris terakhir. Walaula adulal Walanda fi ardi Jawi wa ghairiha lamastaqarrari al iqamatu bi Betawi. Kata Mufti Batavia ketika mengirim surat ke pemerintahan Belanda begini, karena kalau bukan karena kedaulatan, kebijakan, kekuatan dari pemerintahan Belanda, lamastaqarrari al iqamatu bi Betawi, gak mungkin saya bisa menjadi penduduk Betawi, gak mungkin saya bisa tinggal di Betawi, gitu. Jadi dia meminta keadilan Belanda ini untuk membackingi, karena dia sudah takut ditegur Syekh Nawawi, ditegur Syekh Junaid. Ini orang nggak punya malu ini sebenarnya. Nah gitu kan, makanya dia ada kalimat begitu, meminta perlindungan dari Belanda sebagai backing supaya dia tetap tinggal di Betawi. Nyata sampai sekarang para habaib Ba'alawi masih ada di Indonesia. Siapa berarti? Dasar daripada Belanda. Yang lucunya lagi di bawahnya nih, dengerin, karena takut ketahuan dia. Hadza ma ukhbirukum wa arju min janabikum jawab kitabi bil arabiyati, katanya Pak. Mau ngapusi. Jadi dia itu si Utsman bin Yahya ngirim surat, terakhirnya saya mohon dengan sangat secepatnya harus dibalas surat ini kepada pemerintah Belanda, tapi menggunakan bahasa Arab katanya. Kebaca sih ya, kebaca sama kita beleguk sih ya. Kita orang bodoh.